Shalom, selamat bertemu Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian bersama dengan Gereja Toraja Jemaat Rama. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita bersama-sama mempersiapkan hidup kita untuk firman-Nya yang akan kita baca dan kita renungkan. Mari kita berdoa. Ya Allah kekasih Bapa di dalam surga, kami memuji Engkau, memuliakan Engkau. Siapakah kami ini sehingga Engkau mengasihi kami dengan begitu sangat luar biasa, begitu sangat besar kasih-Mu kepada kami. Siapakah kami ini sehingga Engkau memilih kami menjadi bagian dari orang-orang yang diselamatkan. Siapakah kami ini sehingga Engkau terus setia menyertai kami. Ya Allah, terima kasih, ucap syukur kepadamu. Tuhan, layakkan kami yang rindu mendengarkan merenungkan firman-Mu ini. Engkau mengampuni kami dan berfirmanlah kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita membaca firman Tuhan dari kitab Injil Lukas pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-46 sampai dengan 56. Nyanyian pujian Maria. Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah, Juru Selamatku. Sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya, mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan menceraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya, karena Ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikan kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Amin. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita sekalian yang boleh mendengarkan dan merenungkan firman-Nya, dan lebih berbahagia adalah orang-orang yang melakukan selalu firman-Nya di dalam kehidupan sehari-hari. Renungan kita saat ini dengan tema Allah sendirilah yang memilihnya. Puang mo tumangka unpilei. God Himself chose it. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mungkin kita sering menilai orang yang lain itu tidak layak menyandang jabatan tertentu karena kemiskinan dan kesederhanaannya. Tetapi jikalau Tuhan yang berkenan, siapakah yang dapat membatalkannya? Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, Maria adalah seorang yang sangat sederhana, namun ia bermegah dan memuji Allah karena perkara besar dinyatakan Allah kepada dirinya. Ayat 46 sampai 47. Dia bermegah di hadapan Allah. Maria memahami keberadaan dirinya sebagai seorang hamba. Itulah sebabnya orang menyebut dia berbahagia, karena
telah dipilih untuk mengandung dan melahirkan anak Allah. Dia adalah perempuan yang sederhana, yang dipilih oleh Allah, sehingga dalam keterpilihannya semakin nyata bahwa Allah dapat meninggikan orang yang rendah, bahkan menurunkan orang yang berkuasa dari tahtanya. Ayatnya yang ke-52. Kisah ini sekaligus memperlihatkan bahwa kisah ini sebenarnya ingin memperlihatkan bahwa Allah Israel adalah Allah yang memberikan kebaikan pada orang lapar dan dapat saja menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ayat yang ke-53. Maria sungguh percaya bahwa Tuhanlah yang merencanakan dan menghendaki semua hal yang terjadi padanya. Dia merenungkan bahwa itu bukan karena usahanya sendiri, sehingga dia dipilih oleh Tuhan, tetapi karena Tuhan sendirilah yang berkehendak kepadanya untuk menjadikan dirinya ibu dari Sang Juru Selamat. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, melalui kisah Maria, kita dapat belajar bahwa Allah memiliki otoritas penuh terhadap kehidupan manusia. Jika Allah sudah menentukan segalanya, maka tidak ada yang dapat membatalkannya. Karena itu, jangan rendahkan diri kita dan orang lain, karena Allah dapat saja memakai kita menjadi alatnya untuk terus menyampaikan kebenarannya terhadap orang lain. Amin firman Tuhan. Mari kita bersyukur, kita berdoa, menyampaikan segenap permohonan kita kepadanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, Engkau memilih kami untuk menjadi orang-orang yang beruntung mendengarkan kembali firman-Mu. Saat ini kami boleh mendengar, merenungkan, dan boleh memahami. Itu semua karena Engkau yang mengizinkan melayakkan kami. Berkati, teguhkan, kuatkan kami, mengaminkannya dalam sepanjang hidup kami. Siap menerima perkara yang Tuhan perkenankan, izinkan, lebih menerima keterpilihan dan panggilan. Teguhkan, kuatkan kami menyatakan dalam kesetiaan, dalam keseharian hidup kami. Buat kami menjadi orang-orang yang teguh, berpegang pada iman percaya, pada keselamatan yang Tuhan anugerahkan. Menyatakan semua itu dengan penuh sukacita dalam kehidupan kami. Dan Engkau juga memilih kami menjadi anak-anak Tuhan untuk terus saling mendoakan satu dengan yang lain. Olehnya kami berdoa buat yang berduka cita segenap almarhum Bapak Albertus Pongmasak. Kuatkan dan tegurkan, hiburkan yang berduka cita. Berdoa buat segenap umat-Mu yang lemah tubuh karena sakit penyakit. Nyonya Peter Tena, Ibu Yudit Sagena, Saudari Novani Matu, Bapak Peter Ronda, Bapak Yakobus Pagiling, Nyonya Martin Baleh, Bapak Daniel Lupang, Nyonya Yusuf Siranga, Nyonya Yohana Bura, Nyonya Hermin Bongga, Ibu Adolfina Tilang, Bapak Empas Salongan, anak kekasih Felicia Labi. Juga Bapak Profesor T.R. Andi Lolo, Nyonya Simon Tando, Ibu Giring Kalasuso, Nyonya Yohanis Pasolang, Bapak Niko Duma atau Papa Gita, Ibu Bondang Lande, Bapak Dr. Dala sampai Payung Baso, Stefanus Baturante, Nyonya Matius Ruru,
Yake Nyonya CH Dengan, Nyonya Dorce Tumembo, Nyonya Esder Sainuddin, Bapak Julius Dengan, Saudara Naftali Mina, Ibu Mathilda Timisela, Nyonya Margareta Sarra, Bapak Yohanes Elboko, Bapak Eli Roy Kapo, Nyonya Ludia Kandola, Bapak Karel Paranoan, Nyonya Margareta Kobong, Oma Keti, Saudari Liliani, Nyonya Ganna Pabisa, Nasya, Bapak mertua dari Bapak Natua Mesak R. Rante Padang, Bapak Daniel Rombe, Bapak Markus Salambah, Nyonya Yuliana Paloan, Bapak Oni Eslak Burlawal, Bapak Yusuf Rante, juga orang tua kekasih kami, saudara adik ipar dari Ibu Kekasih Butonapa, yakni Ibu Ludia Parialo yang saat ini dirujuk ke Rumah Sakit Faisal. Tuhan, teguhkan iman dan pengharapan hamba-Mu, dan berilah jalan keluar, anugerah kesembuhan pemulihan bagi mereka. Ucap syukur atas berkat-berkat pertambahan usia bagi banyak anggota jemaat-Mu, kesembuhan dari sakit penyakit seperti yang dialami oleh Bapak Leonardi Sambo atau Papa Kesia, dan kami percaya juga semua sukacita dalam banyak bentuk yang boleh kami nikmati jadi milik kami itu karena anugerah-Mu. Kami serahkan pergumulan-pergumulan kami Tuhan, teguhkan iman dan pengharapan kami, kehidupan kami di dalam memaknai minggu-minggu Advent ini, bahkan mempersiapkan diri kami untuk merayakan hari kemenangan, hari kelahiran Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan, persiapkan kami dengan baik, agar kami dapat dimampukan memaknai makna yang sebenarnya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan persiapkan pula kami untuk menikmati hari-hari kehidupan karunia Tuhan di akhir tahun ini, dan mempersiapkan kami dengan penuh sukacita memasuki tahun yang baru, tahun 2022. Keluarga kami, berkati segenap jemaat-Mu, dan orang tua saudara-saudara kami di kampung halaman dan dimanapun, lindungi, berkati mereka. Pemerintah bangsa dan negara kami pun demikian terus kami doakan, mampukan mereka menyatakan tugas dan tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya. Kami percaya situasi kami, kehidupan kami dalam masa pandemi saat ini, Tuhan akan terus menyertai kami. Dan kami percaya saatnya semuanya akan normal kembali. Kehidupan akan berjalan dengan baik kembali. Situasi akan berubah. Semuanya ada dalam tangan kuasa Tuhan. Ampuni kami, sambut sempurnakan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian firman Tuhan, kiranya menjadi kekuatan dan berkat tersendiri bagi kita. Tuhan meneguhkan, Tuhan menguatkan kita. Shalom, Tuhan memberkati.